percuma juga kakak akan tes. Walaupun gak kebenaran sama kakak, tapi Tuhan melihat. Oke, kita tes. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Ajaib, luar biasa, baiknya. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, kita mau ibadah. Sebelumnya kita mau doa dulu. Ayo kakak Caca, boleh berdoa. Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Ayo tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh berkumpul lagi di tempat ini, bahkan online. Kau berkati ibadah kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik kita memuji Tuhan. Semangat kita nyanyikan hari ini, hari yang Tuhan telah jadikan. Ayo tepuk tangannya. Semangat. Katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Ayo buat gayanya ke kakak. Ayo. Katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Ayo bersuka goyang dalam Tuhan. Ayo lompat 1, 2, 3. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Sekarang gantian. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang besok selamanya bersuka, nanti bersuka citalah. Oke, harus bersuka cita. Gak boleh gak bersuka cita. Kita katakan, ayo tepuk tangannya lagi. Katakan memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji. Katakan, puji, mari kita puji. Ayo katakan, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia.
sebelumnya kita mau ngapain kakak? Kasih persembahan. Iya, kita mau kasih persembahan. Siapkan persembahannya. Adik-adik yang di rumah bisa ngasih persembahan dengan ngapain kak? Bisa transfer ke rekening di bawah sini atau scan barcode di sebelah sini. Oke, kita mau beri persembahan, kita angkat persembahannya, kita mau berdoa. Ayo kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati mami papi, berkati setiap kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyi ya. Yang sudah tahu lagunya, nyanyi kuat-kuat. Yang belum tahu bisa lihat di layarnya. Oke? Kita nyanyi. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku berikan semua kepadamu Tuhan. Pasti Kau memberkatiku lebih besar lagi. Pasti Kau memberkatiku lebih besar lagi. Ya, kalau kita beri yang persembahan yang terbaik, Tuhan pasti berkati kita. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangannya. Ayo, yang mau diberkati Tuhan mana? Angkat tangannya. Iya, yang di rumah-rumah yang mau diberkati Tuhan, kita harus beri yang terbaik. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan katakan yes. Yes. Mau bilang, yang mau siap dengar firman Tuhan katakan yes. 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 Oke, kita dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita menyembah Tuhan dulu. Oke, duduk yang manis. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Syakana kira laba labu. Syakana kira laba ya syakana kira laba. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Angkat tanganmu, katakan hadiratnya. Hadiratmu memenuhiku.
puji Tuhan. Ayo adik-adik katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shakana kiara labaya shakana kiara labo. Shakene kiana napa kata kiara laba laba labaya shana kana kiabo. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Kami siap Kami siap mendengarkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami ya, kami supaya kami mengerti supaya kami apa yang Tuhan mau. apa yang Tuhan Rapi, Kakak Vendra Kakak Vendra yang akan bercerita, akan bercerita menyampaikan menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Kami siap mendengarkan mendengarkan dengan baik dengan baik dan tertib. dan tertib. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan kami Yesus. berdoa Kami dan berdoa mengucap syukur. dan mengucap Amin. amin. Yes, yes, yes. Wow, udah semangat. Adik-adik, siapa yang masih ingat minggu lalu itu ada cerita tentang 4 orang. Coba ingat-ingat, aduh, apa ya cerita minggu lalu ya? Sambil kakak inget-ingetin, orang-orang ini adalah orang-orang kaya. Weh, orang kaya itu apa sih? Saya punya rumah baru. Oh, punya rumah baru. Punya apa lagi? Emas. Punya emas, ya ampun. Kalau nggak punya emas tuh karena kaya ya. Gitu. Apa lagi? Mobil emas. Punya apa? Mobil emas. Oh, mobil emas. Ya ampun. Orang kayanya ini banget ya, eksis banget ya. Wah. Tapi tahu nggak? Waktu itu kan, aduh coba ingat-ingat cerita minggu lalu nih. Kakak yang cerita siapa ya? Kakak sih nggak tahu ya. Cuma pasti sama nih, sama cerita tempat kakaknya. Ceritanya itu bangsa Israel itu lagi dibuang ke Babel. Bener gak sih? Bener gak sih? Bener gak sih? Bener, bener ya. Nah, terus ada gitu ada 4 sekawan. Teteh. Oke, tet. Nah, 4 sekawan. Nah, dari 4 sekawan ini ada yang tahu nggak siapa aja namanya? Oh, sudah lupa tuh. Oke. Karena adik-adik ternyata sudah lupa, terbawa oleh liburan yang begitu panjang. Jadi, ada anak namanya Daniel. Siapa? Daniel. Daniel. Aduh. Terus satu lagi siapa? Hah? Siapa? Depannya S. Sadrak. Siapa lagi? Sadrak. Terus siapa lagi? Masih ingatnya? Depannya M. Wih, hebat Nesa. Terus siapa lagi? Abednego. Nih, mereka ini bukan orang miskin, bukan orang bodoh, tapi mereka orang-orang yang pintar. Mereka apa? Orang-orang yang dari keturunan orang kaya. Orang kaya. Wah, ternyata Tuhan itu bukan hanya memilih orang-orang yang biasa, dari orang-orang yang hebat, pintar juga Tuhan pilih. Nah, coba ingat-ingat. Namanya mereka itu dirubah loh. Karena mereka di Babel, ya kan? Jadi rajanya mau mereka harus seperti orang Babel. Ingat nggak? Mereka di berapa tahun mereka mau dididik? Berapa tahun mau dididiknya? 3 tahun. Oh, kamu segini, dia segini. Dia segini, 3 tahun. Oke. Nah, karena mereka mau dididik sama orang-orang lainnya, ingat-ingat nggak? Terus mereka itu namanya diganti. Nama Daniel namanya diganti Belsazar. Belsazar itu nama orang Babel. Terus S, Sadrak, Hanaya, Mesak, Misael, Azaria. Ini dari namanya siapa? Abednego, Azaria. Mereka diganti supaya seperti kayak orang Babel. Nah, terus
cara makan orang Babel sama orang Israel sama nggak ya? Oh, ternyata beda. Nah, pada saat itu kan inget nggak? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego disuruh makan supaya pinter. Makanannya bukan makan ciki-ciki loh. Kalau makanan orang yang sehat itu apa aja ya? Kalau orang Babel makan daging, terus udah gitu minum anggur, waduh. Udah itu makannya enak-enak. Tapi kaum bangsanya Daniel dan teman-teman ini dia makan sayur mayur, makan sayuran, dan juga minum air putih. Nah, siapa yang suka makan sayur? Gak suka. Siapa yang gak suka minum air putih? Mungkin lah ya, kita semua suka minum air putih. Makan sayur biar sehat. Nah, coba sekarang kakak tanya nih, kalian pilih, kan karena minggu lalu udah dengar kan cerita ini. Nah, coba pilih makanan yang mana yang harusnya dimakan oleh Daniel. Kalau yes, kalau itu aku taruh ke sini ya. Apakah ini makanan yang akan dimakan Daniel dan teman-teman? Yes. Oke. Bagaimana dengan ini? Kenapa? Ada dagingnya. Bilang tetot. Bagaimana kalau yang ini? Ini? Ini daging-daging nih. Wah, enak banget nih. Waduh, jadi lapar ya kayak. Aduh, terus bagaimana dengan ini? Yes. Oh, yes. Oke, kalian makan ini ya. Bagaimana dengan ini? Yes, oke. Ya, yang ini mau, tapi yang ini enggak ya. Kalau ayam goreng, ayam panggang. Kenapa? Daging. Ih, hebat, berarti kalian tahu ya. Berarti kakaknya minggu lalu ceritanya benar. Ini apa? Kalau ini mau nggak? Yes or no? Yes. Ini sayur apa daging? Sayur. Nah, lagi minumnya. Bagaimana kalau minum ini? Itu air apa? Air anggur. Gimana? Kasih nggak? Enggak, berarti no. Terus kalau ini? Enggak ya? Karena ini daging bukan sayur ya. Walaupun ada sayurnya dikit gitu ya. Kalau ini? Makanan Daniel dan teman-teman bukan? Iya, mereka pilih gini. Padahal sebenarnya makan burger enak, makan daging enak, makan ayam enak. Tapi mereka menahan diri. Karena apa? Mereka taat firman Tuhan. Mereka mau taat firman Tuhan. Adik-adik, kenapa mereka taat sama firman Tuhan? Karena mereka mau dekat sama Tuhan. Coba adik-adik punya teman dekat nggak? Punya nggak teman dekat? Senang nggak sama teman dekat kalian? Aku punya teman Kina. Oh iya. Kira-kira kalau punya teman dekat pengen nggak kenal sama temennya? Dia pengen. Iya dong. Aku pengen tahu nih teman aku nih sukanya makan apa nih? Teman aku sukanya apa ya gitu. Temen aku suka nggak ya kalau aku marah-marah ya? Kok bisa tahu? Karena setiap hari ngobrol bareng. Terus apa lagi? Terus udah gitu main bareng, ya kan? Bener nggak? Kita nggak bisa ketemuan, kangen ya, WA-WA-an, ada nggak begitu? Itu deket. Akhirnya lama-lama jadi kenal nggak sama temennya? Ya kan? Iya. Nah, seperti itu juga kita dengan Tuhan Yesus. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, mereka memilih dekat dengan Tuhan. Jadi mereka memilih T-A-A-T. Apa? Taat. Mereka pilih taat dengan Tuhan. Mereka pilih untuk tidak makan dan minum seperti orang-orang Babel. Mereka makan daging-daging. Kira-kira kalau mereka makan sayur itu, mereka jadi kuat atau jadi lemes? Iya, ternyata mereka terkaget ya. Ternyata mereka kuat. Walaupun badannya langsing, jaga badan dong. Mereka badannya langsing tapi sehat. Tapi coba lihat yang lain. Ya ampun, gendut-gendut tapi lemes. Memuji Tuhan. Ada nggak yang begitu? Badannya besar, makannya banyak, tapi
Kalau disuruh muji Tuhan, Tuhan Yesus tidak. Itu sehat nggak? Nggak sehat. Nah, jadi kalau kalian di sini, kakak lihat lagi, ada yang muji Tuhan ini. Waduh, itu berarti ada sesuatu. Nah, adik-adik, bagaimana hidup dekat dengan Tuhan itu? Kira-kira orang yang dekat dengan Tuhan itu diuji nggak? Diuji. Kalau kalian sekolah mau naik kelas ujian nggak? Ujian. Ayo ujian supaya lihat ini naik kelas apa enggak nih, ketinggalan kelas apa ini. Enggak, mereka adik-adik pada suatu kali ya. Next kak. 3 orang ini temannya Daniel siapa ini? Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ini pada suatu kali mereka itu disuruh menyembah. Pring. Nyembah apa? Nyembah patung adik-adik. Leh, adik-adik. Itu dia. Kira-kira kalau nyembah patung itu gayanya mereka bukan? Ya, Kak. Bukan. Mereka sudah memilih apa? Setia, intim dengan Tuhan. Pada saat ini disuruh, ayo semua orang, kata Raja Belshazzar, semua harus sembah. Kata Raja Nebukadnezar, semua harus sembah patung. Patungnya gede. Tapi mereka apa? Mereka memutuskan, kami tidak mau menyembah. Kami hanya menyembah Tuhan. Tuhan Allah. Akhirnya rajanya apa? Nggak mau menyembah patung yang sudah dibuat itu. Akhirnya adik-adik diputuskan mereka harus dihukum. Hukum mereka. Apa yang mereka dihukumnya apa? Wih, baca Alkitab itu mereka dimasukkan ke dapur api. Waduh. Siapa yang mau masuk ke dapur api? Masuk ke oven mau nggak? Ada yang mau dimasukkan ke oven? Nggak mau lah, nanti jadi daging panas. Mereka dimasukkan. Ini masuk ke apa? Ayo masukkan ini. Siapa dulu? Siapa dulu yang mau masuk? Ini. Siapa nih? Abednego dimasukin dulu. Dimasukin Abednego-nya, kira-kira teriak nggak ya? Mereka dimasukkan. Oh, sampai tahu nggak adik-adik? Orang-orang yang ini, yang masukin mereka aja bajunya kebakar. Oh, tapi, tolong. Waduh, tolong. Adik-adik, pada saat mereka dimasukkan situ, mereka nggak kebakar. Mungkin mereka sedang menyanyi. Mereka hanya menyanyi. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diri. Mereka mau nyanyi-nyanyi di api. Haleluya. Orang-orang ngeliat itu, loh, kok itu mereka tadi kan bertiga, loh kok jadi berempat? Ada seperti, kenapa mereka begitu ya? Kok mereka malah menari-nari? Bukan au, bukan. Mereka haleluya, puji Tuhan. Kok mereka gak kegerahan ya? Wah, ternyata mereka dipimpin sama Tuhan. Karena kenapa? Mereka dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan dipimpin gak sama Tuhan? Dipimpin adik-adik. Kan dekat sama Tuhan. Nah, ini kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, bagaimana dengan Daniel ya? Mau lihat dengan Daniel bagaimana? Adik-adik, Daniel ini suka Daniel suka berdoa. Tapi ternyata ada yang tidak suka. Tidak suka. Ya kan? Daniel nggak suka orang. Jangan berdoa. Doanya jangan sama Tuhan itu. Doanya sama itu. Sama apa patung? Sama dewa. Tapi dia doa sama Tuhan. Pada suatu kali adik-adik di kejadian ini, Raja Darius bilang ini, semua orang harus menyembah aku. Tidak boleh berdoa pada yang lain. Jadi ada orang-orang yang hebat di teman-temannya Daniel, ada
Ada nggak teman kalian yang ini, yang nggak suka sama kalian di sekolah? Ada ya? Mungkin ada. Terus mereka punya rencana apa ya kelemahan Daniel ya? Soalnya Daniel ini kerjanya pintar, kerjanya rajin, tidak pernah berbohong, jujur, apalagi ya. Terus udah gitu dia itu disukai sama raja Darius. Karena dia tuh orangnya kerjanya bagus banget. Akhirnya mereka, aku tahu kelemahan Daniel. Daniel selalu berdoa 3 kali sehari. Selalu adik dia punya waktu khusus. Kenapa? Karena dia hidup intim dengan Tuhan. Dia berdoa. Nah itu dia tuh kelemahannya. Yuk kita bilang sama Raja Darius. Akhirnya 3 orang ini bilang, yuk bilang Raja Darius. Raja Darius, bagaimana kita bikin peraturan? Tidak boleh berdoa, tidak boleh menyembah Allah lain. Tapi pada saat itu, kira-kira Daniel takut nggak? Aduh, kalau sampai ketahuan nih, bisa dihukum. Tapi Daniel tidak takut, karena dia punya apa? Aku punya Allah yang hidup. Aku punya Allah yang hebat. Siapa Allahnya? Tuhan Yesus. Jadi dia tidak takut. Dia tetap berdoa. Karena dia tetap berdoa, dilihat, hei ketahuan lagi doa ya. Ditangkap adik-adik. Ditangkap. Kamu doa ya? Iya, saya doa. Jujur. Pasti ditangkap. Tahu nggak apa yang terjadi? Karena sudah ada peraturan. Kalau orang yang berdoa menyembah Allah lain, maka dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Singanya kelaparan. Aku lapar. Pada saat itu Daniel dimasukkan ke gua. Pada saat itu adik-adik, kira-kira Daniel ketakutan nggak? Coba kalian misalnya, oh kamu berdoa ya? Masuk gua singa ya? Ada takut ya? Benar. Kamu suka berdoa? Kamu suka berdoa? Saya masukkan ke dalam gua singa. Kira-kira mungkin ada yang takut juga. Aduh, gimana nih? Tapi kan Tuhanku, Tuhan yang hebat. Seperti itu Sadrak Mesak Abednego aja. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap cinta Tuhan. Wih, hebat banget ya. Daniel pun kira-kira ditaruh kan? Pada saat itu, ini singanya kelaparan adik-adik. Kalau kamu masuk ke sana, ditaruh daging ayam langsung, ayamnya langsung mati. Ditaruh daging kambing, mbeknya langsung. Tapi pada saat itu, Daniel dimasukkan ke dalam singa. Singanya tadi, gak jadi deh. Soalnya Daniel dekat dengan Tuhan. Jadi ternyata apa coba lihat adik-adik? Dijagai oleh malaikat. Dijagai oleh malaikat. Lihat adik-adik, singa yang kelaparan ini cuma dia gitu. Dia nggak mau makan. Dia nggak mau makan si Daniel. Ya kan? Terus akhirnya gara-gara itu, tahu nggak adik-adik? Raja Darius itu nggak bisa tidur tenang. Aduh, Raja nggak bisa tidur tenang. Aduh, gimana nih si Daniel nih? Karena kenapa? Raja Darius sayang sama Daniel. Orang yang dekat dengan Tuhan itu banyak juga yang sayang. Nah, ada yang terus udah gitu Raja Darius langsung bagi-bagi. Aduh, bangun. Aduh, bagaimana nih temen aku Daniel? Daniel, apa kamu masih hidup? Kira-kira? Ya, Raja, tenang aja. Saya baik-baik saja di sini. Wah, Raja, kaget. Daniel, anak kesayanganku. Wah, dia tidak apa-apa. Akhirnya, selamat ayo, dikeluarin Daniel. Akhirnya, rajanya bilang, hei, bangsaku, semuanya sembah siapa? Allahnya Daniel. Karena memang Allahnya Allah yang hebat. Wah, gara-gara itu, karena dia intim dengan Tuhan, dia rajin berdoa. Dia mendengarkan perintah Tuhan. Akhirnya banyak yang bertobat. Nah, adik-adik sekarang kakak tanya. Dari kisah 4 sekawan ini,
Adik-adik seperti kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada ujiannya juga. Ada orang yang tidak suka, ada orang yang berusaha membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Nah, apa yang kalian lakukan? Apa kalian mau tetap dekat sama Tuhan? Siapa yang mau pilih tetap dekat sama Tuhan? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku mau setia. Oke adik-adik, gimana caranya intim dengan Tuhan? Yuk kita lihat. Intim dengan Tuhan. Yang pertama, coba Daniel berketetapan hati. Jadi Daniel dan kawan-kawannya berketetapan hati. Ya, kita baca sama-sama ya. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Alias apa adik-adik? Tidak mau menajiskan dirinya, menjaga kekudusan hidup. Contohnya gimana kalau di sekolah? Nyontek nggak? Taat nggak sama ibu guru? Sama teman berantem nggak? Nah, oke, menjaga kekudusan hidupnya. Tetap berbuat baik nggak? Oke, terus selanjutnya, next. Mereka suka berdoa. Masih nggak suka berdoa? Kalau lagi main berdoa nggak? Lupa kak? Mau main nggak usah berdoa, makan aja kak kalau berdoa. Apakah begitu? Oke, mulai sekarang kita rubah lagi ya. Mau apa-apa ngobrol sama Tuhan. Kalau kita enak loh, berdoanya itu nggak harus di satu tempat, tetapi dimanapun. Lagi mau main game, aduh Tuhan mau main game lagi bosan nih, boleh berdoa. Ajak ngobrol Tuhan, oke? Siapa yang mau? Berdoanya ngobrol sama Tuhan. Aduh Tuhan lagi bete nih, itu tuh temen aku nih gimana ya? Ya ngobrol sama Tuhan. Aduh Tuhan mau main, aduh Tuhan kalah nih, aduh ya ampun gitu. Bisa kita ngobrol sama Tuhan. Oke, next selanjutnya apa lagi? Next, suka baca firman Tuhan. Gimana Daniel, Sadrak, Mesak tahu peraturan yang baik kalau tidak membaca firman Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup benar kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Oke adik-adik, jadi gimana cara untuk intim dengan Tuhan? Yang pertama, jaga kekudusan hidup. Terus dari gitu suka berdoa, memuji menyembah Tuhan. Yang ketiga apa? Membaca firman Tuhan. Oke adik-adik, dan apapun yang terjadi, orang yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, pasti Tuhan jagai dan pasti Tuhan kasih yang terbaik. Oke, sekarang kakak ada tugas untuk kalian. Ya. Nah, kalian pilih di sini bagaimana cara Daniel menjaga hidupnya pada saat dia ada di Babel. Oke, tuh di sini ada ayatnya. Siapa yang sudah hafal ayatnya? Ya, boleh datang ke Kak Vendra. Ya, oke. Nanti kakak kasih hadiah. Yuk, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Untuk hari ini untuk hari ini. kami belajar Kami belajar untuk hidup intim untuk hidup intim dengan Tuhan. dengan Tuhan. Tuhan, Tuhan, kami memilih kami memilih untuk berketetapan hati, untuk berketetapan hidup hati, sesuai hidup sesuai dengan firman Tuhan. dengan firman Tuhan. Kami mau selalu berdoa Selalu berdoa dan meluangkan waktu meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. membaca firman Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Hanya di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama kami Tuhan berdoa Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap Amin. Amin. Oke ya, berdiri lo ya adik-adik. Ya, kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mengerti bahwa Engkau menginginkan kami untuk kami dekat dengan Engkau. Saat ini Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa buat keluarga. Tuhan, Kau memberkati papa, mama, adik, kakak, bahkan keluarga besar kami Tuhan. Biarlah Tuhan, keluarga kami boleh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati papa, mama Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam apapun yang mereka lakukan, biarlah berkenan di hati Tuhan. Tuhan, buat kami anak-anak Tuhan, pimpin kami. Jadikan kami anak-anak yang intim hidup dengan Engkau, dengar-dengaran, mau melakukan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjagai dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja kami, di mana kami boleh ada, boleh ibadah Tuhan.
Engkau memberkati buat kakak-kakak sekolah minggu, buat om tante, bahkan gembala yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada setiap mereka hikmat Tuhan, bagaimana boleh membawa kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk sekolah kami, berkati guru-guru, teman-teman kami. Biarlah mereka juga boleh diselamatkan Tuhan. Mereka boleh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Biarlah setiap teman-teman sekolah kami Tuhan boleh mengenal Engkau melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Tuhan presiden kami Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin yang sampai ke RT RW Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pemimpin-pemimpin ini menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Biar mereka juga Engkau beri hikmat bagaimana harus menjalankan tugas mereka. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Bangsa kami adalah bangsa yang diberkati, bangsa yang menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lainnya. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk menerima berkat daripada Engkau. Ya adik-adik angkat tangannya. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Diberkatilah setiap apa yang Kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan Tuhan mendapati Engkau setia sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya kita sama-sama katakan amin. Oke, Tuhan berkati. Salam teman dicari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan mau dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan, ya, aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat, kita jadi generasi Yeremia. God bless you.